Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kelas 12 seluruhnya kelas 12 bahasa IPS 1 2 3 4 5 6 dan kelas 12 1 2 3 4 ya. Bisa lanjutkan yang masih belum dimatikan speakernya, di mute ya, ditekan, caranya ditekan atau disentuh layarnya, lalu lihat di bagian bawah itu ada menu mikrofon, ditekan sehingga mute, sehingga tanda silang, mikrofonnya tandanya merah silang. Ya. Baik, saya lanjutkan. Untuk pertemuan ini sedikit akan saya sampaikan materi tentang ukhuwah ya. Ukhuwah Nahdiyah. Ya, kalian bisa mencatat apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Ya, sambil disiapkan catatannya ya. Siapkan bukunya. Ya. 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 Ayo bukunya disiapkan. Karena besok kita akan adakan evaluasi dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya. 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 Kalau sudah saya sampaikan. Yang pertama materi kita saya ulang lagi adalah tentang ukhuwah Nahdiyah. Ya. Ukhuwah itu persaudaraan. Ya. Ukhuwah itu persaudaraan. Nahdiyah itu berarti ajaran NU Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti ukhuwah Nahdiyah adalah persaudaraan ala NU. Ya. Jadi ada istilah ukhuwah Islamiyah, ada istilah ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah insaniyah. Ya, kalau ukhuwah itu persaudaraan ya. Kalau ukhuwah Islamiyah berarti ukhuwah atau persaudaraan sesama orang-orang Islam. Tapi kalau ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama bangsa. Artinya itu sesama satu negara, satu bangsa Indonesia. Tidak membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Tetapi kalau ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia, seluruh manusia sedunia, ya tidak peduli bangsa mana, negara mana, dan seterusnya. Kalau ini adalah ukhuwah Nahdiyah. Ukhuwah Nahdiyah adalah persaudaraan ala NU, ala Nahdlatul Ulama. Ya, Nahdlatul Ulama yang dalam hal ini adalah ukhuwah yang didasarkan kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dasarnya ada di surat Ali Imran ayat 103. Ya. Sekali lagi dalam surat Ali Imran ayat 103. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ya, ini kita ambil surat Ali Imran ayat 103. Kalau ambil sedikit seberikannya ayat tadi adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, ya, ikatan Allah, aturan Allah, ya, wala tafarraqu, dan jangan terpecah belah, jangan berpisah-pisah, jangan bercerai-berai. Ini dasar ukhuwah Nahdiyah dalam surat Ali Imran ayat 103. Nah, otomatis ukhuwah di sini adalah ukhuwah atau persaudaraan sama warga NU yang
ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ini. Kemudian yang kedua, bagaimana penjabaran ukhuwah nadiyah dalam bidang sosial kemasyarakatan. Ya, ini dalam bidang sosial kemasyarakatan, ukhuwah nadiyah ini dijabarkan, dijelaskan bahwasanya di dalam menerapkan ajaran Nahdlatul Ulama yang namanya ukhuwah Islam, ukhuwah nadiyah adalah bagaimana sikap orang-orang NU untuk bergaul, berinteraksi yang intinya yang ada ikatan sesama warga NU yang berajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang punya sifat toleran, ya. Ada toleransi atau tasamuh. Jadi persaudaraan yang bersifat mengedepankan tasamuh, toleransi. Kemudian mengedepankan tawasud. Nah, jadi ada sifat tengah-tengah, ada keadilan di situ, tidak memihak. Jadi kemudian ukhuwah yang berasaskan di situ mengandung unsur ta'awun, saling tolong menolong. Ada ta'aruf, saling kenal mengenal dan sebagainya. Ini ukhuwah yang diterapkan di dalam NU di dalam aspek atau bidang sosial politik, ya, di dalam bergaul dengan sama teman, sama masyarakat dan sebagainya. Nah, jadi pengertian sudah, kemudian bagaimana ukhuwah nadiyah dalam bidang sosial tadi bersifat atau ada unsur-unsur tasamuh, toleransi, ada unsur-unsur keadilan, tawasud, ada unsur-unsur ta'awun, tolong menolong dan sebagainya. Kemudian bagaimana macam-macam ukhuwah nadiyah. Nah, ini ada macam-macam ukhuwah nadiyah. Satu, ukhuwah Islamiyah. Nah, saya sampaikan. Di dalam konsep ukhuwah nadiyah, persaudaraan ala NU, persaudaraan yang berasaskan Ahlussunnah wal Jamaah, itu ada bermacam-macam. Satu, ada ukhuwah Islamiyah. Di macam-macam ukhuwah nadiyah, yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Jadi persaudaraan sama Islam. Dasarnya apa? Surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, sekali lagi, ukhuwah nadiyah macam-macamnya, yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah dasarnya surat Al-Hujurat ayat 10. Ayat 10. Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara saudara-saudaramu itu. Nah, kemudian dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya semoga atau supaya kamu mendapatkan rahmat. Al-Hujurat ayat 10 di situ. Ya. Ini dasar ukhuwah Islamiyah. Ya. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah watoniyah. Watoniyah adalah ukhuwah sesama bangsa. Sesama bangsa artinya satu negara, satu bangsa. Ini walaupun beda agama, walaupun beda suku, walaupun beda pulau, tetap dia adalah saudara kita. Ini adalah ukhuwah nadiyah. Ya, nadiyah. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Yang ketiga yaitu persaudaraan sama umat manusia. Jadi tidak hanya orang Islam, tidak hanya orang Indonesia atau sebangsa, setanah air, tapi juga persaudaraan sama manusia. Nah, jadi ada universalisme Islam. Bahwa Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Ya, tidak peduli agama, tidak peduli negara mana, tidak peduli bagaimanapun bentuknya, selama dia itu manusia, selama dia adalah basyar manusia, tetap dia adalah saudara kita. Jadi kesimpulannya ada 3 macam-macam ukhuwah nadiyah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Nah, kemudian permasalahannya adalah
bagaimana menerapkan ukhuwah nahdiyah itu. Ukhuwah nahdiyah dalam penerapannya itu memang banyak banyak persoalan. Kita ada toleransi pada orang lain, banyak persoalan. Maka perlu diterapkan betul. Karena apa ya? Karena kenapa harus diterapkan betul? Itu kenapa diterapkan ukhuwah nahdiyah itu? Yang pertama, sebab-sebab mengapa kita memerlukan ukhuwah nahdiyah di dalam konteks atau melaksanakan mengimplementasikan atau menerapkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini. Karena apa? Karena tipisnya pemahaman. Satu, karena tipisnya, minimnya, kurangnya pemahaman bangsa Indonesia terhadap keanekaragaman. Jadi kurang memahami bahwasanya manusia itu orang Indonesia ini adalah ika, artinya itu berbeda-beda. Nah, tapi tetap satu, tunggal ika, itu kurang memahami. Maka perlu ada konsep ukhuwah nahdiyah yang harus diterapkan. Yang kedua karena singgungan antar budaya. Yang kedua, kenapa perlu diterapkan sekali penting ukhuwah nahdiyah itu? Karena apa? Antara budaya yang sangat luar biasa banyaknya ya budaya Jawa Tengah ya, antar kota antar kabupaten sudah berbeda-beda, apalagi se-Indonesia saking banyaknya. Nah, ini perlu ada sebuah konsep pergaulan interaksi sosial yang mempunyai prinsip ukhuwah nahdiyah, toleransi. Kemudian adanya fanatisme buta, ada orang yang merasa paling benar sendiri, terklaim ajarannya sendiri paling benar, yang lain salah. Kemudian merasa budaya yang paling benar, yang lain salah. Bahkan budaya dianggap sebagai agama. Bahkan budaya dianggap sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan berdosa. Nah, ini luar biasa. Pentingnya menerapkan ukhuwah nahdiyah. Yang keempat adalah karena perbedaan mazhab. Dalam Islam banyak mazhab-mazhab yang ada sehingga perlu diterapkan ukhuwah. Walaupun beda mazhab kita tetap harus satu. Beda mazhab itu tidak masalah. Yang penting tetap dalam satu akidah. Rukun imannya ya 6, rukun Islamnya ya 5. Dia juga sholat, zakat, puasa. Dia percaya kepada Allah, kepada malaikat, kitab, rasul, dan hari kiamat, serta percaya pada takdir. Selama itu dia pegang, dia adalah saudara kita. Mengenai perbedaan mazhab, ya tidak masalah. Namanya kita perlu menerapkan ukhuwah nahdiyah ya. Ini banyak sekali sebab mengapa yang kita menerapkan ukhuwah nahdiyah tadi saya sampaikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita menerapkan ya. Menerapkannya ya tidak mudah juga saya menerapkannya. Berapa langkah dalam menerapkan ukhuwah nahdiyah itu bagaimana? Kalau tadi itu mengapa diterapkan? Kenapa? Saya ulangi, mengapa diterapkan ukhuwah nahdiyah? Satu, tadi apa? Karena kurangnya pemahaman tentang keanekaragaman. Apalagi tadi ada fanatisme buta. Apalagi karena adanya kesinggungan antar budaya dan sebagainya. Sekarang bagaimana cara menerapkannya? Nah, langkah-langkahnya yang pertama menegakkan prinsip Islam dalam masyarakat yang plural. Langkah yang pertama adalah prinsip-prinsip Islam ditegakkan. Sholat, zakat, puasa, haji itu diterapkan. Maka orang yang benar-benar bersyahadat, dia benar-benar sholat, zakat, puasa, haji dengan sungguh-sungguh, imannya kuat, insya Allah bisa mudah menerapkan ajaran ukhuwah nahdiyah. Kemudian yang kedua adalah menegakkan toleransi beragama, ditegakkan ya, pemahaman tentang adanya perbedaan agama yang butuh kedamaian dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menjalin hubungan toleransi dengan ukhuwah Islamiyah dan dalam menjalin hubungan dengan beragama, baik dengan umat beragama lain. Ini yang saya sampaikan karena karena kita daring, karena kita melalui Zoom yang barangkali mohon maaf menguras
menguras kuota, tapi ya tidak ada salahnya, tidak setiap pertemuan kita. Ini bisa saya simpulkan kembali. Yang pertama, materi kita adalah ukhuwah nahdiyah yang menjelaskan yang kita terangkan tadi. Yang pertama adalah pengertian ukhuwah nahdiyah, sudah sampai tadi. Yang kedua adalah macam-macam ukhuwah nahdiyah, ya. Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Kemudian mengapa kita harus menerapkan ukhuwah nahdiyah itu? Ya karena kurangnya pemahaman orang masyarakat terhadap kebinekaan. Kemudian karena singgungan antar budaya yang banyak sekali dan sebagainya. Kemudian penjabarannya tadi saya sampaikan ya, secara sekilas itu. Yang terakhir bagaimana penerapannya, ya kita harus memahamkan orang seperti ini melalui pembelajaran, melalui pendidikan. Ya ini ke-NU-an, maka juga harus diajarkan, diberi pemahaman materi itu tentang bersikap toleransi. Ya, maka ini bahwa sebagai orang NU harus bisa memahami bahwa ajaran NU ada namanya persaudaraan sesama warga NU, persaudaraan sesama manusia, sama persaudaraan ukhuwah sesama orang-orang Islam dan seterusnya. Semoga bisa bermanfaat. Sebelum ada yang bertanya, tolong yang masih belum di mute ya, di mute aja ya. Ditekan layarnya, lalu akan muncul sing durung mute coy. Nah, ini sehingga tidak mengganggu yang lain ya. Nah, caranya ditekan layarnya. Nah, besok kalau sebelum saya akhiri. Pak, ini ada yang belum. Gimana? Nah, ya. Jangan sampai tiduran nih. Rizky, jangan tiduran. Ya. Besok lagi berpakaian yang rapi ya. Nah, ada apa lagi ini ya Pak? Saya cek. Enggak muat Pak. Nah, ya belum masuk. Ya enggak apa-apa. Yang belum masuk nanti saya itu. Ya. Ya. Begitu aja dulu ya. Yang lain nanti bisa meninggalkan lift ya. Nanti saya akan menerima yang baru lagi. Ya, yang sudah ini nanti lift. Demikian dari saya, ada kurang lebih saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanarabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.